Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartomo dari SMA 1 Woha, LPTK Universitas Negeri Semarang akan melaksanakan praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup? Selesai. Oke, terima kasih Dea yang sudah memimpin doa. Bagaimana gambar ataupun jaringan yang ada di kalian? Bagus? Alhamdulillah. Oke, saya lihat juga semuanya sudah bagus. Terus Pak Tomo ingin menyampaikan aturan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kalau kita semuanya memang sedang daring, kalau tidak disuruh bicara, ya jangan bicara gitu ya. Karena nanti akan mengganggu proses pembelajaran. Oke. Terus selanjutnya Pak Tomo ingin menampilkan dulu Dari yang saya radam. Sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Namun, sebelum kita akan menjalani pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Khalil Gibran mungkin bisa memimpin nyanyi ini. Siapa guru? Ya, coba dipimpin bernyanyi. Kita nyanyi sama-sama. Siapa? Nyanyi Garuda Pancasila. Marilah. Nyanyi. 2, 3. Garuda Pancasila. Pendukung. ya Proklamasi jadi berkorban untukmu Pancasila Adil makmur adil makmur sentosa di bangsaku. Ayo maju, Ayo maju. Ya, terima kasih atas suara emasnya.
Nah, sekarang kita akan, Pak Tomo, sebelum masuk ke dalam materi, di sini ada motivasi yang disampaikan oleh Bapak Mario Teguh, bahwa beliau berbicara orang-orang yang berhenti belajar itu adalah orang-orang yang akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar seperti kalian ini adalah akan memiliki masa depan. Semoga kalian bisa memiliki masa depan yang lebih cerah. Oke ya? Amin. Amin. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 3 hal. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis perubahan sosial dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengumpulkan perubahan dengan benar di lingkungan masyarakat di sekitar. Dan yang ketiga adalah peserta didik mengaplikasikan upaya penyelesaian masalah perubahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat secara kreatif dan penuh tanggung jawab sebagai karakter positif, sehingga dapat mengembangkan kemampuan penelitian yang cerdas dan kompetitif. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sehingga cakupannya apa? Nanti yang kita harapkan hari ini adalah kalian hanya mengerti dulu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Langkah-langkahnya untuk pembelajaran kita hari ini, nanti hari ini Pak Tomo akan memberikan video, setelah itu nanti coba kalian analisis, setelah itu kita akan diskusikan bersama, ada LKPD yang harus kita isi, setelah itu kita nanti akan masuk ke dalam pembelajaran kelompok gitu. Nanti kalian akan mempresentasikannya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Tomo akan mengecek dulu pelajaran minggu lalu apakah kalian sudah paham atau belum. Mungkin ada yang masih ingat tentang pengertian perubahan? Saya Pak Guru. Ya, coba Jia. Perubahan sosial adalah perubahan pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, baik itu bersifat material maupun non-material. Terus? Nah, mungkin ada pertanyaan dari situ? Saya Pak Guru. Ya. Apa? Salahuddin. Apa yang dimaksud dengan perubahan yang bersifat non-material? Ya, pertanyaan yang bagus oleh Salahuddin. Mungkin bisa dijawab, Jia? Bisa Pak Guru. Ya. Perubahan non-material adalah perubahan yang tidak kasat mata atau abstrak, seperti contohnya kebiasaan hidup, pandangan hidup, perubahan aturan, dan lain-lain. Ya, terima kasih Jia yang sudah menjelaskan sehingga pertanyaan Salahuddin bisa dijawab dengan baik. Kalau kalian sudah paham atau memahami tentang pengertian perubahan sosial, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Tapi sebelum kalian masuk ke materi, Pak Tomo ingin melihat kemampuan awal kalian seperti apa. Ya, nah kita akan lihat materi. Nah, kita melakukan pretest dulu, ya, pretest dulu. Oke, Pak Tomo akan melakukan pretest. Nanti coba kalian masuk.
Setelah kalian melakukan pretest, ya, kita akan masuk ke dalam materi materi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ya, kita akan coba lihat. Di sini Pak Tomo akan memutarkan kalian video tentang perubahan sosial tentunya. Nah, di sini ada penemuan-penemuan baru. Berbeda dengan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Balung Jember, mereka justru berhasil memodifikasi sepeda motor berbahan bakar air. Uniknya, sejumlah komponen yang digunakan memanfaatkan barang bekas. Inilah sepeda motor berbahan bakar air karya siswa SMK Teknologi Balung Jember. Inovasi ini merupakan pengembangan dari motor berbahan bakar gas LPG yang sebelumnya pernah mereka ciptakan. Karya ini menggunakan bahan penunjang komponen motor yang sebagian besar dari barang bekas, seperti potongan pipa paralon yang berfungsi sebagai tabung generator penyimpan air, aluminium bekas antena, botol bekas, kabel, serta baterai. Sistem kerja motor ini pertama, air yang sudah dicampur soda api dimasukkan ke tabung generator lalu diberi arus listrik 12 volt hingga mendidih dan menghasilkan uap. Agar pembakaran sempurna diberi filter. Dari uap itulah kerja komponen karburator dapat digerakkan. Namun tidak semua air dapat digunakan. Hanya yang memiliki kadar asam rendah yang bisa diaplikasikan. Dari uji coba sementara, motor dapat melaju hingga kecepatan 40 km per jam. Sedangkan setengah liter air yang berfungsi sebagai bahan bakar dapat bertahan hingga 8 jam. Air yang sudah bercampur dimasukkan ke generator tersebut, lalu diarusi listrik 12 volt 35 ampere. Dia akan mendidih dengan sendirinya. Dan mendidih itu akan menghasilkan uap yang bercampur air, lalu difilter sama air biasa yang di depan. Pengembangan motor berbahan bakar air karya siswa SMK Teknologi Balung ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Mulai proses riset hingga modifikasi dengan biaya tak lebih dari Rp400.000. Sejauh ini, teknologi motor berbahan bakar air baru bisa diaplikasikan ke motor jenis 4 tak. Bahan bakar kemarin-kemarin kan sulit. Nah, jadi mulai sulitnya bahan bakar, harga BBM terus melonjak tinggi, kita membuat bahan bakar alternatif. Contohnya seperti air, LPG, sama listrik. Diharapkan motor berbahan bakar air dapat dikembangkan secara modern agar ketergantungan penggunaan bahan bakar minyak dapat lebih ditekan sehingga mengurangi dampak pemanasan global. Syaiful Kusmandani, Jember. Ya, penemuan-penemuan baru. Di mana di sini kalau kalian lihat ada sebuah penemuan, kira-kira gambar apa itu? Ada yang bisa menjelaskan? Salahuddin, gambar apa itu kira-kira? Sepeda motor, Pak. Sepeda motor ya. Oke, sepeda motor di mana ini yang dilakukan oleh anak SMA, sehingga kalian pun juga bukan berarti sebagai anak SMA itu tidak ada kesempatan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru, itu juga tidak mungkin. Nah, karena itu tinggal asah kembali kreativitas kalian sehingga nanti menjadi manusia yang berkualitas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembagian kelompok. Tapi sebelum masuk ke pembagian kelompok, Pak Tomo ingin menjelaskan secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari dinamika penduduk, penemuan-penemuan baru, munculnya pertentangan, dan terjadinya pemberontakan di masyarakat. Untuk faktor eksternal, itu ada bencana alam, adanya peperangan, dan adanya pengaruh kebudayaan dari luar. Nah,
nanti coba kalian akan gali satu persatu, setiap kelompok nanti akan membahas. Setelah kalian bahas, nanti kalian tuliskan dan kemukakan di depan kita semua. Untuk pembagian kelompok, ini sudah Pak Tomo bagi menjadi 7, karena tadi ada 7 faktor. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nanti yang belum paham nanti biar bertemu ataupun menanyakan secara di kelompok ya, di WA group gitu. Untuk bisa kalian memahami pertanyaan yang di LKPD, ini Pak Tomo akan menyuruh kalian untuk mengunjungi link modulnya di situ. Link modulnya di situ. Setelah kalian paham membacanya modulnya, nanti kalian juga akan mengerjakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Kalian baca baik-baik, kalian diskusikan baik-baik. Oke, terima kasih sudah bergabung lagi. Sekarang untuk presentasi kelompok 3. Coba si M. Fajrin ya, tadi yang akan mempresentasikan. Iya Pak. Ya, coba dipresentasikan M. Fajrin untuk kelompok 3-nya. Silahkan. Ya Pak. Definisi smartphone. Telepon genggam atau telepon seluler pintar yang disertai dengan berbagai fitur memutakhir seperti internet, email, dan lain sebagainya, serta memiliki kemampuan seperti sebuah komputer. Manfaatnya karena komunikasi yang efektif dan efisien, bisa menyelesaikan berbagai urusan pekerjaan, bisa digunakan sebagai fasilitas untuk usaha dan bisnis, mempermudah kita untuk mengetahui segala informasi, mampu menyimpan ratusan hingga ribuan dokumen penting. Dampak positif, mempermudah komunikasi, hiburan, meningkatkan kenyamanan dalam belajar, meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Dampak negatif, tidak fokus saat belajar, dapat menyebabkan kecanduan, kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata, meningkatkan level kecemasan dan depresi, mengurangi daya tangkap otak dan ingat. Sudah Pak Guru. Oke, terima kasih untuk presentasinya M. Fajrin. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 3? Saya Pak Guru. Nah, ya, Yanti. Kira-kira apa pertanyaanmu? Salah satu dampak negatif dari penemuan smartphone adalah menimbulkan kecanduan. Tolong jelaskan pertanyaan tersebut yang diartikan dengan perubahan sosial. Oke, mungkin ada kelompoknya yang akan menjawab? Saya Pak Guru. Oh ya, silahkan Rizka. Iya, penggunaan smartphone di kalangan remaja saat ini sangatlah tinggi. Intensitas yang tinggi akan mempengaruhi fisik dan psikologis remaja itu sendiri. Secara fisik, mata cepat lelah bahkan akan menimbulkan kebutaan. Dalam bidang psikologi, smartphone akan menimbulkan kecanduan. Kecanduan yang ditimbulkan hampir mirip dengan kecanduan akibat mengonsumsi rokok dan narkoba. Jika remaja tidak terpenuhi akan kebutuhan gadgetnya akan menimbulkan perilaku yang di luar nalar atau sikau. Ini adalah tahap di mana seorang remaja sudah menjadi pecandu smartphone. Oleh karena itu, kita harus bisa mengendalikan nafsu kita dalam menggunakan smartphone. Demikian. Oke. Terima kasih Rizka yang sudah menjelaskan. Selanjutnya kita akan masuk kepada kelompok 6, yaitu akan membahas tentang peperangan. Di sini ada Istiqomah. Ayo coba Istiqomah untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perang. Videonya Istiqomah belum menyala.
perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik yang dalam arti Ya, sudah. Baru sudah. yang dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Penyebab terjadinya perang ialah perbedaan ideologi, keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan, perbedaan kepentingan, dan perampasan sumber daya alam seperti minyak, hasil pertanian, dan lain-lain. Adapun dampak positif dari peperangan ialah terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya, menyebarkan paham ideologi negara yang baik, membantu negara berkembang dengan pertukaran teknologi atau industri, mempererat hubungan antar negara. Dan dampak negatif dari perang itu sendiri ialah yang pertama, banyak berjatuhnya korban jiwa, rusaknya infrastruktur, menimbulkan terbentuknya negara jajahan atau negara boneka, dan yang terakhir kerugian dalam bidang ekonomi. Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 6 yang membahas tentang peperangan. Mungkin ada pertanyaan untuk memperdalam terkait dengan peperangan yang dikaitkan dengan perubahan sosial? Ada? Ada Pak Guru. Ah ya, coba dia. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan antara pemberontakan dengan peperangan yang dibedakan, padahal dua-duanya menyebabkan konflik? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab untuk kelompoknya? Ada? Nurul? Ya, saya lagi guys. Jawabannya, peperangan dan pemberontakan memang berangkat dari awal yang sama, yaitu konflik dan dampak yang sama, yaitu kehilangan harta bahkan nyawa. Yang membedakan adalah pada pemberontakan berasal dari kelompok kecil yang berasal dari satu negara yang sah. Sedangkan peperangan berasal dari dua negara yang berbeda sehingga melibatkan masyarakat dunia secara luas. Oke. Terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah mempresentasikan tentang peperangan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada? Saya, Pak Guru. Ah ya, coba Rida sampaikan kesimpulan yang kamu bisa. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah perubahan sosial dipengaruhi beberapa faktor. Ada faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari dinamika penduduk, penemuan-penemuan baru, adanya pertentangan dalam masyarakat, dan terjadinya pemberontakan yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari perubahan lingkungan fisik atau bencana alam peperangan. Guru. Oke, terima kasih Rida yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian, Pak Tomo akan melakukan post-test terkait dengan materi yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk linknya, kalian bisa masuk ke dalam quizzes.com untuk biar kita bersama-sama untuk seberapa jauh kalian memahami materi yang kalian dapatkan.
Sebelum kita masuk ataupun mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa merefleksikan? Ya, coba Nisa. Refleksi pada pembelajaran kali ini adalah pada pertemuan kali ini sudah berjalan dengan baik, cuma masih ada kendala jaringan sehingga suara yang keluar tidak terdengar dengan baik. Untuk materi pembelajaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial pada pertemuan kali ini merupakan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kita bisa mengetahui lebih dini dalam mengidentifikasi penyebab perubahan sosial, sehingga kita akan lebih siap dalam menghadapi perubahan sosial di masa mendatang. Oke, terima kasih Anissa yang sudah menyampaikan refleksi hari ini. Nah, untuk Pak Tomo di akhir pembelajaran ini akan memberikan tugas, bukan tugas, istilahnya kalian belajar di rumah untuk mempersiapkan untuk mempersiapkan pembelajaran pada pembelajaran yang akan datang, yaitu kita akan belajar tentang teori perubahan sosial. Kalian harus siapkan materinya, kalian harus siapkan dengan literasinya, sehingga dengan kalian membaca, semua permasalahan ataupun pengetahuan yang sebelumnya kalian tidak pahami, itu bisa menjadi paham. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa. Coba Khalil Gibran ditutup dengan doa, pimpin doa. Nggak ada. Suryadi, coba dipimpin berdoa. Saya aja Pak Guru. Oh ya, Nisa, sudah sekalian. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini. Pak Tomo hanya berpesan jaga diri, jaga jarak, karena virus corona masih berada di balik kita. Oleh karena itu, tetap menjaga jarak, menjaga kebersihan, selalu waspada. Mungkin itu saja yang dapat Pak Tomo sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.